Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video Mudahnya Belajar Pascal. Video ini adalah bagian ke-11 dari total 28 video. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang logika pada Pascal, operasi logika pada Pascal. Operasi logika atau operator logika adalah operator yang digunakan untuk membuat kesimpulan logis dari dua kondisi boolean, yaitu true atau false. Jadi pada video ke-9 di situ ada operasi perbandingan. Kita membandingkan menggunakan operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Operator logika ini yaitu menggabungkan beberapa hasil dari perbandingan tersebut. Misal, jika perbandingan salah satu contohnya adalah tinggi badan lebih besar dari 150. Operator logika ini adalah mengkombinasikannya. Misal, syarat untuk masuk kerja yaitu tinggi badan lebih besar sama dengan 150 dan jenis kelamin sama dengan wanita. Jadi digabungkan dua operasi perbandingan itu, dua atau lebih, digabungkan menggunakan operasi logika ini. Pada operasi logika yaitu terdapat 4 operator. Ada AND, OR, XOR, dan NOT. AND dia akan dinilai benar jika semua faktornya benar, semua variabelnya benar. Variabelnya bisa 2 atau lebih. OR dia dikatakan benar ketika salah satu dari operatornya atau salah satu dari operannya itu bernilai benar. Jadi syaratnya hanya salah satu. Kalau N harus semua, kalau OR hanya salah satu yang harus bernilai benar. Di sini ada tabel logikanya. Misal ada operator misal ada operan A dan B atau variabel A dan B. Nilainya true, true, false, false, benar, benar, salah, salah. Kemudian yang B benar, salah, benar, salah itu. A N B maksudnya variabel A N B dikombinasikan dengan B menggunakan operator N, dia akan menghasilkan benar selama dua variabel ini nilainya benar. Jika ada salah satu atau keduanya salah, maka hasilnya akan salah. Untuk OR, dia akan benar selama salah satu bernilai benar, minimal salah satu. Di sini. Tapi ketika tidak ada salah satu yang benar, maka hasilnya salah. Untuk XOR dia bernilai benar ketika dua operan ini hasilnya berbeda. Ketika dua-duanya bernilai true, maka salah itu. NOT, operator NOT, dia akan membalik keadaan. Ketika semula dia nilainya true, maka difalskan.
Dan sebaliknya, ketika dia nilainya false, maka di-truekan. Oke, seperti itu. Contoh kasus di sini. Di sini misal ada contoh syarat sebagai pemilih. Misal kita ambil contoh pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan berlangsung. Misal ada penggunaan operator perbandingan atau operasi perbandingan, yaitu apakah seseorang memiliki KTP? Artinya KTP sama punya KTP sama dengan iya gitu. Menggunakan sama dengan. Kalau operator perbandingan cukup hanya sampai di situ gitu. Tapi di operator logika yaitu mengkombinasikan hasil-hasil dari operator perbandingan tersebut. Di sini ada warna hijau dan warna biru. Yang warna hijau adalah hasil dari operator perbandingan. Apakah dia memiliki KTP? Apakah usianya lebih besar sama dengan 17 tahun? Apakah sudah pernah menikah? Oke. Di sini ada or. Or yang berwarna biru ini adalah operator logika, pengoperasian logika gitu. Jadi syarat sebagai pemilih minimal salah satu dari ketiga syarat ini terpenuhi. Boleh dia sudah memiliki KTP, atau usianya lebih besar sama dengan 17 tahun, atau sudah pernah menikah. Ketika salah satu syarat terpenuhi, maka dia bisa memilih. Bisa juga misal operator logika ini menggunakan dalam kurung. Dalam kurung ini untuk menunjukkan prioritas mana yang akan didahulukan. Misal seperti ini. Not merokok. Not merokok ini dia membalikkan keadaan, dia membalikkan kondisi. Misal ada pertanyaan, apakah merokok? Ya. Jadi yang akan digunakan sebagai syarat lolos tes yaitu tidak merokok gitu. Jadi kondisinya dibalik dulu. Kemudian misal di sini ada logika wanita N tinggi lebih besar sama dengan 50 gitu. Artinya warna hijau ini adalah operasi perbandingan apakah dia wanita N, apakah tingginya lebih besar dari 150 gitu. Kemudian ada logika atau di sini or laki-laki, apakah dia laki-laki dan apakah tingginya lebih besar sama dengan 160 gitu. Artinya dia akan lolos tes ketika dia tidak merokok dan tingginya 150 jika dia wanita, atau tingginya 160 jika dia laki-laki. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih mudah memahaminya, kita coba aplikasikan di Turbo Pascal-nya. Misal kita lakukan contoh sederhana dulu. Kita buktikan hasil dari ini benar. Hasil dari tabel kebenaran ini benar. Misal kita buat program, jangan lupa setiap membuat program buatlah kode standar dulu. Oke. Kebetulan saya menggunakan Turbo Pascal. Jika menggunakan Pascal versi lain,
WinCRT ini dirubah menjadi uses CRT. Misal di sini ada variabel A, kita isi dengan nilai true. Ada variabel B, kita isi dengan true atau false. Oke. Kemudian kita coba lihat hasilnya menggunakan red. Kita menggunakan redline. Misal kita cetak A N B, hasilnya adalah A N B. Untuk menampilkan hasilnya, boleh kita langsung tuliskan operasi logika ini di dalam kulung redline ya, atau boleh kita taruh di sebuah variabel dulu. Ini contoh yang penulisan langsung. Jangan lupa buat variabelnya. Ini tipe datanya boolean yang isinya true dan false. Coba kita running. Ini tidak ada titik koma. Oke, hasilnya seperti ini. Redline yang di tanda kutip, di dalam tanda kutip itu dituliskan. Kemudian selain tanda kutip ini langsung dioperasikan, langsung dikerjakan oleh Pascal. ANB false. Kenapa false? Karena syarat N semuanya harus true untuk menghasilkan nilai true. Oke, coba misal ada C lebih besar sama dengan C titik 2 sama dengan true, kemudian D nya false. Jangan lupa kasih variabelnya D E. Tadi saya mengatakan, atau coba kita copy dulu. Tadi saya mengatakan hasil dari ini boleh disimpan sementara di operator dulu, di variabel dulu, atau langsung dituliskan. Misal contoh ada OR. Boleh A OR B langsung, atau kita taruh di variabel dulu. Misal hasil A OR B titik 2 sama dengan A OR B, atau variabelnya misal sementara. Kita tampilkan nilai sementaranya. Ini sementara. Dalam sekuensial, dalam program beruntun, variabel itu akan tertimpa, akan mengupdate nilainya. Contoh di sini variabel sementara di awal itu diisi dengan A N B. Tapi variabel sementara kedua itu diisi dengan A OR B. Misal kita lihat hasilnya. Oke, C belum didefinisikan. Dan jangan lupa definisikan juga variabel sementara.
Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, kalau tadi contohnya dituliskan langsung operasi logikanya, kalau ini ditaruh di variabel dulu, variabelnya sementara. Dalam sekuensial, variabel akan senantiasa bisa dirubah isinya selama program berlangsung. Ini sama-sama menampilkan sementara, tapi nilainya berubah sesuai dengan update rumusnya gitu. Misal contoh lain, A, kita boleh menggunakan lebih dari 2. Contoh A or misal A or B and C kemudian N not D. Misal A or B ini A or B and C ini dikerjakan dulu. Kemudian di operasi logika ini kita bisa menggunakan prioritas sama seperti rumus aritmatika, yaitu dipisahkan dengan kurung. Artinya ini kerjakan dulu, kemudian ini baru setelah hasil keduanya kombinasikan dengan N yang di sini. Kita lihat hasilnya. Oke. Kita rubah di sini A or B. N C and not D. Dan satu lagi untuk menampilkan hasil XOR. Paste misal A dengan D XOR A dengan D gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Hasilnya adalah A and B false, A or B true, A or B and C, kemudian N not B sama dengan true, A XOR D true. Oke, ini untuk logikanya. Nah, bagaimana penerapan di contoh kasusnya? Misal ada 2 contoh di sini. Contoh yang pertama adalah syarat sebagai pemilih. Misal kita buat program, jangan lupa kita buat program standar. Pada video pertama, bagian pertama, saya mengatakan judul program itu adalah opsional, boleh dikasih boleh tidak. Misal di sini kita contoh kasih judul syarat sebagai pemilih. Tidak boleh ada spasi, boleh sambung atau pakai underscore. Uses win CRT bikin N titik. Misal kita buat program ini
kita inputan dulu. Redline pengecekan boleh milih atau tidak. Misal kita buat tampilannya terlebih dahulu. Apakah Anda punya KTP? Ya atau T. Oke. Kemudian berapa tahun usia Anda? Kemudian apakah Anda sudah menikah? Sudah atau pernah atau sudah saja ya. Oke. Atau formatnya seperti ini. Ya atau T. Ya atau T. Kemudian kita kasih jarak lagi. Boleh kita copy. Misal kita copy hasilnya copy paste di sini. Di sini akan menampilkan kesimpulan. Misal begini. Kesimpulan
Oke, kita lihat hasil oke, seperti ini. Pengecekan boleh memilih atau tidak. Kita buat inputan di sini. Apakah Anda sudah punya KTP? Isinya Y atau T? Usianya di input berapa? Kemudian apakah Anda sudah menikah? Y atau T? Nanti kesimpulannya akan muncul. Kita rapikan dulu formatnya. Misal atas ini kita kasih jarak lagi. Untuk pemformatan bisa menggunakan manual, spasi-spasi seperti ini. Kemudian jika ingin turun ke bawah menggunakan karakter kosong, atau bisa menggunakan go to XY. Oke. Nah, misal kita taruh inputan readline yaitu inputan punya KTP. Misal ada variabel punya KTP, kemudian ada variabel usia, kemudian ada variabel sudah menikah. Oke. Inputan ini kita kasih titik koordinatnya. Ada di baris keberapa dia dan kolom keberapa. Ini yang pertama, kita kolom dulu. Misal kolom ke 30, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat dulu hasilnya. Ya, variabelnya belum didefinisikan. Jangan lupa definisikan variabelnya. Punya var punya KTP, variabelnya adalah char. Kemudian usia, variabelnya adalah string, integer. Kemudian ada sudah menikah, variabelnya char. Untuk tipe data yang sama boleh kita gabungkan, misal punya KTP, sudah menikah, atau dipisahkan seperti ini. Kita coba dulu, lihat hasilnya, formatnya sudah betul atau tidak. Betul, baris ke-6, tapi kolomnya salah. Kita geser 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi, berarti 35. Yang di bawahnya sama. Tiga, misal 3, baris ke-7 dan baris ke-8. Oke. Jadi seperti ini inputannya. Y usia 18 dan Y. Oke. Misal jadi ini untuk output tampilan, ini untuk input, dan kita coba proses. Oke. Kita buat kesimpulan di sini. Apabila if yang pertama, kita dalam kurung kita pisahkan, apabila punya KTP diisi dengan Y. Nah, pada video
ke if then saya menjelaskan inputannya hanya Y besar ya. Pada video sebelumnya di sini saya coba buat opsi inputannya Y besar atau Y kecil gitu. Oke. Di sini ada operator perbandingan. Punya KTP sama dengan. Nah, di sini dikasih atau or punya KTP sama dengan Y besar atau punya KTP sama dengan Y kecil, atau syarat yang kedua usia lebih besar sama dengan 17 or sudah, kita lebarkan, sudah menikah sama dengan Y besar atau sudah menikah sama dengan Y kecil. Oke, then jika dia punya KTP sama dengan Y besar atau punya KTP Y kecil atau usia lebih besar sama dengan 17 atau sudah menikah Y besar atau sudah menikah Y kecil, maka then begin and titik koma. Maka kesimpulannya kita return Anda boleh memilih, misal selamat Anda boleh memilih gitu. Oke. Atau ada opsi keduanya, else begin and titik koma. Opsi keduanya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, opsinya maaf Anda tidak boleh Oke. Ini ada di baris ke copy. Terakhir sudah menikah itu baris ke-8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada di koordinat 1 kolom ke-13. Kenapa 1? Karena sudah dibantu dengan spasi yang di sini. Oke. Copy, boleh kita sini. Untuk kesimpulan ini boleh kita taruh di variabel terlebih dahulu atau langsung dituliskan seperti ini. Oke. Kita lihat hasilnya. Kenapa ini?
Kita lihat pesan errornya, operator tipe not met. Oke, punya KTP coba kita menggunakan dalam kurung lagi, mau atau tidak. Ya, ini harus dipisahkan menggunakan dalam kurung dulu. Kita lihat hasilnya. Ya, apakah sudah punya KTP? Kita misal hanya KTP ini yang memenuhi 15 tahun. Sudah menikahnya? Tidak. Selamat, Anda boleh memilih gitu. Walaupun hanya satu terpenuhi. Kenapa? Karena di sini menggunakan OR. OR yang ini dan OR yang ini. Atau coba kita lihat, misal hanya yang kedua yang terpenuhi, tidak, usianya 18, sudah menikahnya tidak gitu. Ketika tiga-tiganya tidak terpenuhi, maka otomatis hasilnya tidak boleh. KTP tidak, usianya 14, apakah sudah menikah? Tidak. Maaf, Anda tidak boleh memilih gitu. Nah, di sini ada pilihan Y besar atau Y kecil. Coba kita menggunakan Y kecil. Y misal usianya 10 tahun, tetap dia akan terdeteksi true. Itu untuk contoh penerapannya. Nah, seperti itu. Misal ini logika untuk contoh kasus lain, tidak merokok dan seterusnya gitu. Silahkan boleh diterapkan sendiri. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari saya perihal operasi logika menggunakan operator logika. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan jangan lupa membagikan. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya tetap semangat membuat video ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.